Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Madinah, apa kabar nih? Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah ya. Amin. Jumpa lagi di program kita Light Minded Muslim bersama pengisi suara yang tentunya masih sama, Sabila Najah. Insya Allah hari ini kita mau ngobrolin tentang Islam sebagai solusi dan tawaran perbaikan peradaban. Menurut keyakinan Islam, manusia menjadi utuh dan lengkap ketika telah berislam, beriman, dan berihsan. Atau dalam sebutan lain, telah menjadi seorang muslim, mukmin, dan muhsin. Menjadi seorang muslim artinya memiliki sikap zahir atau sikap yang nampak dalam pelaksanaan rukun Islam. Sedangkan mukmin adalah sikap batin dengan percaya dan yakin atas rukun iman. Muslim bagaikan kemasan dan mukmin adalah isinya. Hubungan antara Islam dan iman yang saling berkaitan satu sama lain dalam kondisi umat hari ini menjelaskan bahwa pemaknaan dan pemahaman Islam yang keliru telah menimbulkan kekisruhan dalam kehidupan umat. Selain itu, perpecahan yang terjadi hari ini akibat dari anggapan bahwa suatu kelompok lebih tinggi dan lebih Islam daripada kelompok lain, sehingga menimbulkan pengelompokan yang didasari oleh asumsi manusia. Padahal sesungguhnya yang maha mengetahui derajat keimanan seseorang semata-mata adalah Allah yang maha teliti atas apa yang dikerjakan oleh hambanya. Menjadi seorang muslim dan mukmin adalah proses panjang dalam memahami, memaknai, dan menjalankan nilai-nilai Islam. Menurut Syed Hussein Nasr, Islam adalah agama yang utama, yang namanya tidak terkait dengan individu atau kelompok etnis tertentu, namun berkaitan dengan ide sentral dari agama itu. Maksudnya di sini adalah bahwa Islam merupakan agama yang berdasarkan pada konsep, ajaran, dan misi di dalamnya yang bersifat universal. Sebuah nilai hanya akan menjadi sebatas ide tanpa tindakan nyata. Begitupun dengan Islam. Sebagai agama dan landasan berpikir, hanya akan menjadi ide dan wacana tanpa ada konsep ihsan yang menjadi basis tindakan. Dalam Islam, setiap tindakan kebaikan tidak berdiri sendiri, namun saling berkaitan dengan faktor lain yang disebut faktor berislam dan beriman. Artinya, perbaikan dan kemajuan merupakan produk asas kesadaran keimanan yang kuat dan menjalankan nilai-nilai keislaman dengan pemahaman yang baik. Pada akhirnya, kebaikan yang ditawarkan oleh Islam merupakan perbaikan yang bersifat holistik, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, bukan berdasarkan nilai materialistik atau ide-ide manusia yang senantiasa berubah dan terbatas. Konsep ihsan sebagai landasan perbaikan dan solusi konkret untuk umat ini dapat dilihat dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan yang keji dan munkar. Ayat ini cenderung menjelaskan perbuatan ihsan yang dipenuhi oleh seorang individu dengan melarang perbuatan keji, munkar, dan permusuhan. Berbuat adil dengan senantiasa melakukan kebaikan kepada kerabat. Selain ayat Quran, konsep ihsan juga dijelaskan dalam hadis Rasul. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada dan ikutilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya Allah akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia itu dengan baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hasan Al-Basri menjelaskan hadis tersebut dengan mengatakan, aku lebih menyukai memenuhi kebutuhan atau hajat saudaraku daripada beriktikaf setahun lamanya. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa ihsan dapat dipahami dengan pengertian. Yang pertama, ihsan dalam pengertian umum, yaitu berbuat baik yang dipenuhi oleh kesadaran akan kehadiran Allah dalam dirinya, yang berkembang menjadi keyakinan bahwa segala perbuatannya selalu dalam pengawasan Allah. Ihsan dalam artian ini meliputi perasaan, penghayatan, atau kesadaran atas kehadiran Allah dalam perbuatan dan ibadah. Kedua, ihsan dalam pengertian khusus yaitu berbuat baik kepada makhluk atau melakukan amalan-amalan yang disebutkan dalam Quran kepada sesama manusia. Atau menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, ihsan sebagai perbuatan dan pengetahuan yang baik mengandung manfaat, memberikan kenikmatan dan kesenangan. Semua amal perbuatan kepada manusia itu perlu didasari pada ihsan.
Konsep ihsan yang universal ini menawarkan solusi konkret untuk kemajuan umat manusia. Menjadikan Islam sebagai standar nilai kemajuan suatu peradaban bukanlah pilihan yang keliru. Apa kerugian dunia jika Islam mundur? Kerugian yang disebabkan oleh kemunduran umat Islam ternyata tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi kerugian ini bersifat menyeluruh, meliputi seluruh bagian dunia. Hal ini disebabkan karena Allah menjadikan Islam sebagai standarisasi kemajuan dan kemunduran suatu peradaban. Hal yang sangat perlu diketahui oleh umat Islam adalah kemunduran yang telah menimpa disebabkan karena mereka meninggalkan faktor kekuatan yang utama, yaitu lalai akan dasar-dasar nilai yang hakiki. Islam Allah syariatkan sesuai dengan kehidupan makhluk di bumi. Hal ini karena seorang manusia membutuhkan nilai sebagai pondasi utama untuk membangun suatu peradaban. Ciri dari suatu peradaban adalah gagasan dan nilai yang diperjuangkan olehnya, yang pada akhirnya nilai tersebutlah yang akan membentuk karakter dan pola pikir manusia di dalamnya, menghasilkan produk berupa ilmu pengetahuan, moral, bahkan teknologi. Syariat yang telah Allah tetapkan ini sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. Setelah menciptakan manusia, Allah memuliakannya dan memenuhi hak-haknya. Hak hidup yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan anak cucunya dengan menciptakan dan menempatkannya di bumi. Tidak hanya itu, Allah juga mendukung kehidupan manusia di bumi dengan beragam nikmat. Allah memenuhi hak manusia dengan memuliakannya. Maka tujuan dari syariat Islam diturunkan ini pun terlaksana, yaitu dengan saling menghargai dan menghormati antar manusia. Harmonisasi inilah yang diharapkan dalam peradaban Islam. Secara internal, proyek pembangunan peradaban Islam merupakan jawaban komprehensif bagi berbagai persoalan yang menggelayuti kehidupan hari ini. Hakikat Islam adalah agama dan peradaban, sehingga identitasnya mampu membentuk kerjasama dan batasan. Islam yang diturunkan sebagai agama atau din sejatinya memiliki konsep seminal dengan peradaban. Secara bahasa, kata din itu sendiri bermakna keberhutangan, susunan kekuasaan, struktur hukum, dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang menaati hukum dan mencari pemerintah yang adil. Oleh sebab itu, ketika din atau agama Allah ini telah dilaksanakan pada suatu tempat, maka tempat tersebut disebut Madinah, yang mana artinya kota. Kemudian akar kata din dan Madinah ini membentuk akar kata baru yaitu Madana, yang berarti membangun, mendirikan kota, memajukan, memurnikan, memartabatkan. Dan dari kata Madana ini akan lahir tamadun yang secara literal bermakna peradaban, yang berarti juga kota berlandaskan kebudayaan atau kebudayaan kota. Tanda wujudnya peradaban menurut Ibnu Khaldun adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup tanpa adanya komunikasi yang aktif mengembangkannya. Namun di balik faktor aktivitas dan kreativitas masyarakat masih terdapat faktor lain, yaitu agama, spiritualitas atau kepercayaan. Menurut Said Qutb, keimanan merupakan sumber peradaban. Meskipun dalam peradaban Islam, struktur organisasi dan bentuknya secara material berbeda-beda, namun prinsip dan nilai asasinya adalah satu dan permanen. Prinsip itu adalah ketakwaan kepada Tuhan, keyakinan kepada keesaan Tuhan, penjagaan nilai-nilai kemanusiaan dari keinginan hewani, menyadari fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi berdasarkan petunjuk dan perintahnya. Agama atau kepercayaan merupakan asas peradaban, dan jika agama itu membentuk suatu cara pandang seseorang terhadap sesuatu, pada gilirannya dapat mempengaruhi tindakan nyatanya. Menurut Ibnu Khaldun, peradaban merupakan akumulasi dari 3 elemen penting. Yang pertama, kemampuan manusia untuk berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi. Kedua, kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer. Dan ketiga, kesanggupan berjuang untuk hidup. Makna dan pondasi dalam Islam ini memberikan konsep kemajuan dan pembangunan umat yang berkelanjutan. Maka, ia membutuhkan suatu nilai yang permanen untuk dapat berdiri sebagai sebuah landasan atas nilai-nilai kehidupan. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga manfaat bagi manusia. Semua ajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman, prinsip, dan nilai yang sesuai dan mampu untuk mencapai manfaat bagi umat manusia. Konsep Islam sebagai agama dan peradaban menunjukkan kemampuannya sebagai sebuah sistem yang matang, terstruktur bagi orientasi sosial budaya dan kemajuan umat muslim untuk mencapai tujuannya. Menurut Dr. Joseph E. Douglas, pakar teori kemajuan mewakili sebuah transformasi masyarakat. Sebuah pergerakan dari hubungan tradisional, cara berpikir tradisional menuju cara yang lebih modern. Berangkat dari definisi ini, pembangunan harus ditujukan untuk memfasilitasi transformasi masyarakat dan mengidentifikasi hambatan serta faktor potensial untuk perubahan atau kemajuan. Konsep ini mudah dipahami dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Faktanya, Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya mendukung kemajuan dan tidak menentangnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa kemajuan ini dari perspektif moral dan materi dan berusaha untuk menyeimbangkan antara keduanya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini dijelaskan, setelah beribadah kepada Allah, kita harus mencari karunia Allah dengan mengeksplorasi kemajuan. Dalam surah ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk menjelajah dan maju. Menurut Dr. Abu Hasan Shodiq, kemajuan dalam Islam dilengkapi dengan beberapa hal. Yang pertama, karakter yang komprehensif termasuk aspek moral, spiritual, dan material dari kehidupan manusia. Kedua, perkembangan manusia dalam lingkungan fisik dan sosial budayanya. Ketiga, keseimbangan antara faktor dan proses. Keempat, perubahan terjadi secara kualitatif maupun kuantitatif. Kelima, pemanfaatan sumber daya secara bijak dan optimal. Tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam di dunia ini adalah untuk menegakkan kemaslahatan bagi seluruh manusia, menyeratkan bahwa Islam mendukung dan memastikan kemajuan dan keadilan bagi peradaban manusia. Islam sebagai sebuah agama dan gagasan menawarkan sebuah konsep paradigma kemajuan baru, yaitu paradigma kemajuan yang lebih holistik berdasarkan maksud dan tujuan hukum Islam yang sesuai dengan tujuan hidup manusia, selaras dengan kehidupan manusia di muka bumi. Tidak ada satupun dalil yang menyeratkan pada perpecahan ataupun kerusakan. Bahkan salah satu tujuan dari pemberian amanah khalifah kepada manusia itu sendiri adalah untuk merawat bumi. Tujuan dari diturunkan dan disyariatkannya Islam telah menjadi fokus perhatian karena ia memberikan akses yang siap dan mudah untuk kemajuan, yang tidak hanya untuk umat muslim saja, namun untuk seluruh umat manusia. Pengetahuan yang memadai tentang konsep nilai dan paradigma berpikir dalam Islam menyediakan kerangka teoritis yang mana menjadi usaha praktis untuk mengejar kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat kontemporer. Nilai dan konsep dalam Islam ini bisa menjadi paradigma efektif bagi konsep kemajuan. Akan lebih baik bagi kehidupan manusia ketika ia mampu memahami Islam dengan benar, sehingga menerapkan setiap nilai-nilainya dalam setiap urusan dan diterapkannya menjadi sebuah kebijakan. Itulah pembahasan pada sesi kali ini. Semoga kita senantiasa Allah berikan dan jaga nikmat beragama ini. Amin. Sekian obrolan kita hari ini. Nantikan obrolan seru lainnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.